Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Ahmatoka, kelas 3C, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama yaitu manusia dan lingkungannya. Materi kedua, sumber daya alam dan lingkungannya, dan materi ketiga, ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Baik, langsung saja. Materi pertama yaitu manusia dan lingkungannya. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia memiliki peran yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas, memerlukan udara dan lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Pengertian lain dari lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Terus pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan ke dalam dua bagian, sumber alam biotik dan abiotik. Sumber alam yang dapat diperbaharui atau disebut pula sebagai sumber alam biotik yang tergolong ke dalam sumber alam ini adalah semua makhluk hidup, hutan, hewan-hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sumber alam yang tidak diperbaharui atau disebut pula sebagai golongan sumber alam abiotik yang tergolong ke dalam sumber abiotik adalah tanah, air, bahan-bahan galian, mineral, dan bahan-bahan tambang lainnya. Sumber alam abiotik ini mempunyai kemampuan diri atau bertambah, misalkan tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji atau spora, dan hewan-hewan menghasilkan keturunannya dengan telur atau melahirkan. Materi kedua itu sumber daya alam dan lingkungannya. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk lebih mensejahterakan hidupnya, sumber daya alam di bumi yang menyangkut abiotik dan biotik untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Macam-macam sumber daya alam. Terdapat berbagai macam sumber daya alam berdasarkan sifatnya, jenis, dan potensinya. Berdasarkan sifatnya terbagi atas tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang bisa habis. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber alam non-hayati. Berdasarkan potensinya dibagi atas menjadi tiga, sumber daya alam dan materi, sumber daya alam energi, sumber daya ruang. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai suatu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam terbagi atas tiga, pemanfaatan hewan, pemanfaatan tumbuhan, dan pemanfaatan air. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Pengelolaan lingkungan diorientasikan pada 3 hal penting, yaitu yang pertama, pengelolaan terhadap lingkungan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sumber daya alam sebagai objek. Yang kedua, pengelolaan terhadap proses-proses yang berlangsung selama pemanfaatan sumber daya lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan. Pelestarian sumber daya alam. Ada berbagai macam cara dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, rehabilitasi. Yang kedua, tebang pilih. Yang ketiga, tebang tanam. Yang keempat, suaka marga satwa. Yang kelima, cagar alam. Masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Meningkatkan jumlah kependudukan dan pembangunan, terutama pembangunan fisik, telah membawa konsekuensi dengan makin meningkatnya tingkat pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, masalah pelestarian sumber daya alam dan lingkungan menjadi masalah yang penting untuk ditanggapi dan dilaksanakan oleh semua pihak. Masalah akibat peningkatan jumlah penduduk yang tak kalah penting untuk dicermati adalah masalah pencemaran. Materi ketiga, ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah suatu cabang pengetahuan yang mengangkat fakta-fakta yang tersusun secara sistematis dan menunjukkan berlakunya hukum-hukum umum. IPA merupakan pengetahuan yang didapatkan dengan jalan studi atau praktik. IPA juga dapat diartikan sebagai suatu cabang studi yang bersangkut paut dengan observasi dan klarifikasi fakta-fakta, terutama disusunnya hukum umum dengan induksi dan hipotesis. Menurut Subianto tahun 1998. Teknologi. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata tekno atau logos. Tekno berarti seni dan logos berarti ilmu. Menurut Rogers, teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental atau memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dan mencapai hasil yang diharapkan. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi bagi kehidupan manusia. Nana Syaudi menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana terkait dengan teknologi. Angling mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Terus, ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. Ilmu dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam ilmu pengetahuan alam dasar atau murni, ilmu pengetahuan terapan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dasar, ilmu pengetahuan terapan dan teknologi mengkaji bahwa pokok yang sama yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. Tahun 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Perkembangan IPA dan teknologi dalam memenuhi kebutuhan manusia. IPA atau ilmu pengetahuan alam dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. IPA atau ilmu pengetahuan alam sebagai sebuah ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal baru berupa teknologi berdasarkan hasil kerja keras para saintis dan dalam meneliti dan menganalisis sebuah ilmu. Hasilnya sangat berperan bagi kehidupan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Penemuan teknologi akibat penelitian ilmu pengetahuan alam
telah membawa manusia meninggalkan kehidupan tradisional dan kolot. Teknologi yang telah mengingat manusia seakan seperti hama yang terus mengikuti kemampuan kehidupan manusia. Teknologi tidak akan pernah punah dan terus berkembang sampai dunia ini berakhir. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.